sejarah alam Cekungan Bandung ya. Cekungan Bandung yang dari Gunung Batu ini ke selatan kita lihat rata, datar. Itu sejak 135.000 tahun yang lalu sampai 16.000 tahun yang lalu itu berupa danau Bandung Purba. Nah, mengendaplah di sana semua material endapan yang kemudian bobol pada 16.000 tahun yang lalu. Maka seperti yang kita lihat sekarang, permukaannya menjadi datar, menjadi rata. Jadi warga Bandung Raya ini mulai dari Cicalengka sampai Raja Mandala gitu ya, itu pada umumnya menempati kawasan yang datar, yaitu di atas bekas endapan Danau Bandung Purba. Jadi bekas endapan danau itu kalau ada rambat gelombang gempa, dia menjadi labil karena rambat gelombang gempanya menjadi cepat gitu ya, dibanding dengan batuan dasar yang kokoh. Dan semakin tebal endapan danau, itu semakin rawan. Seperti di sepanjang Soekarno-Hatta dari ujung timur sampai ke ujung barat, sepanjang tol dari ujung timur sampai ke ujung barat, kiri kanannya, berapa kilometer ke kiri kanannya itu kawasan-kawasan yang harus sangat waspada. Karena itu bekas endapan Danau Bandung Purba. Sekarang saya berdiri di Gunung Batu ini persis di puncaknya di sini. Di puncak. Jadi ke sebelah sini bagian yang turun, ke selatan lereng yang ke arah Kota Bandung. Jadi persis di garis atasnya, di punggungannya. Namanya Gunung Batu ini. Titik timur. Ini ya boleh dikatakan timur ya. Dari sini masih lanjut sebetulnya ke arah Maribaya, dan dari sini ke arah barat, ke arah Cisarua ke sana. Dan sekarang ini zona ini udah penuh dengan pusat-pusat keramaian. Ada kafe, ada hotel, gitu ya, dan pusat-pusat wisata di sini. Ada zona-zona patahan itu membuat alam jadi indah sebetulnya, dan memungkinkan satu kawasan menjadi nyaman untuk dihuni. Itu terjadi di berbagai tempat, termasuk di Bandung. Jadi ada tebing, ada lembah yang curam gitu ya. Itu menjadi indah, menjadi pemandangannya menjadi sangat bagus gitu ya. Tapi karena siklusnya gempa itu lama, panjang, sehingga orang seringkali lupa bahwa pernah terjadi gempa besar. Di Padalarang tahun 1910 pernah terjadi gempa besar. Sekarang belum terjadi lagi gempa besar, semoga tidak terjadi. Nah, karena lamanya waktu 100 tahun lebih, orang bisa lupa. Peristiwa itu tidak diturunkan ceritanya bahwa pernah terjadi gempa, harus bagaimana bertindak bila terjadi gempa. Jadi dengan terjadinya gempa yang baru terjadi di Lombok, ini harusnya jadi pelajaran bagi kita di Cekungan Bandung. Jadi pembelajaran harusnya. Nah, oleh karena itu seperti di Kota Bandung, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi yang sekarang sudah begitu padat penduduknya, itu harus waspada terhadap goncangan-goncangan gempa yang sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan terjadi. Sejak 10 tahun terakhir lah kami melakukan penelitian sesar Lembang. Dan akhirnya berdasarkan riset yang kami hasilkan dan juga dengan riset-riset yang lain dari sudut pandang rekan-rekan dari geologi, geofisika, akhirnya kita mengetahui informasi bahwa sesar Lembang adalah sebuah sumber gempa yang berada di utara Kota Bandung. Jadi kira-kira ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa panjang dari sesar Lembang dari 22 kilo sampai 29 kilo. Jadi dimulai dari bagian timur dari utara Bandung mendekati
kota Cimahi. Jadi memanjang dan melewati beberapa kecamatan. Jadi melewati Kabupaten Bandung, Bandung Barat sampai ke Cimahi sesuai dengan wilayah administratifnya. Terkait dengan kedalaman biasanya kita menyebutkan terkait dengan potensi menghasilkan gempa. Jadi kita sebutnya kedalaman seismogenik. Jadi secara kegempaan kedalaman tersebut mungkin menghasilkan sebuah gempa. Dan berdasarkan riset kami, jadi kalau saya menggunakan data GPS, kami menyebutkan paling tidak sampai kedalaman 18 kilo, kita bisa melihat bahwa masih ada potensi menghasilkan gempa. Jadi artinya gempa dengan kedalaman, gempa bisa terjadi di kedalaman 10 kilo, 15 kilo, sampai 18 kilo. Itu berdasarkan riset yang kami lakukan dan sudah dipublikasikan pada tahun 2012. Ya, jadi dari penelitian yang kami lakukan bekerjasama dengan beberapa bidang kepakaran, akhirnya kita mengetahui bahwa potensi gempa yang mungkin dihasilkan dari Sesar Lembang, beberapa peneliti sepakat bisa mencapai 6 sampai magnitudo 7. Beberapa peneliti menyebutkan di angka 6,7. Itu adalah potensi gempa maksimum, sesuatu gempa yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi gempa-gempa yang lain dengan magnitudo yang lebih kecil itu lebih sering terjadi. Jadi yang disebut gempa magnitudo maksimum adalah gempa terbesar yang kemudian periode kota Bandung dibentuk dari sedimen, beberapa sedimen vulkanik dan yang sedimen yang lainnya. Walaupun mudah-mudahan bahwa
kebutuhan ruang. Saya butuh ruang makan. Sekitar 30 panel sudah dapatlah ruang 3x3 tahan gempa. Ya, kalau 30 panel itu kalau satu panelnya sekitar 100 ribuan, mungkin hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta, mereka sudah punya ruangan yang tahan gempa. Kalau pengujiannya dulu kita masih menggunakan standar SNI 1726 yang lama, ya, yang masih tahun 92 bahkan 2002 sudah mulai embrionya kan di sini juga SNI-nya. Dulu kita masih mengacu pada zona 6. Artinya zona 6 itu punya potensi kekuatan gempa sampai 8 sampai skala 9 skala Richter gitu ya. Kurang lebih di situ gitu. Dan ini sudah teruji juga sebenarnya teknologi ini gitu ya. Ketika terakhir tahun 2016 gempa PD, kami datang melakukan survei di PD, survei kerusakan, dan kita tidak sengaja menemukan rumah-rumah yang dibangun tahun 2005 waktu tsunami dulu, gitu ya. Rumah-rumah Risa ini yang dulu rumah didesain itu untuk rumah sementara masih eksis. Di samping kiri kanannya banyak yang ambruk gitu. Artinya ini sudah diuji oleh alam juga, gitu ya. Selain diuji oleh laboratorium. Kami sebagai lembaga Litbang tuh lembaga yang menyiapkan pengetahuan-pengetahuan teknologi yang ada atau pengetahuan yang ada di hilir ya dalam bentuk teknologi. Nah, jadi kami hanya penyedia teknologi, kami penyedia pengetahuannya tentang teknologi itu sendiri yang diharapkan bahwa pengetahuan dan teknologi ini dimanfaatkan oleh industri. Dimanfaatkan
bagi masyarakat untuk membangun rumah yang tahan gempa, cepat, dan lebih murah. Jadi kalau kita bicara apa yang harus kita lakukan, maka ada beberapa dimensi dan beberapa level. Yang pertama bahwa pengurangan risiko bencana akibat sesar lembang memang harus dimulai dari sebuah kebijakan pemerintah mengenai pengaturan pembangunan. Bagaimana wilayah yang mana yang boleh dibangun dengan kapasitas tertentu, wilayah yang mana yang kemudian tidak boleh dibangun atau boleh dibangun misalnya untuk fungsi-fungsi tertentu, atau apabila dibangun maka kekuatannya harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kemudian pemerintah pun harus kemudian memiliki program yang baik untuk mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat kemudian diberikan pemahaman mengenai potensi gempa, dan masyarakat diberikan pemahaman untuk melakukan upaya-upaya dalam skala masyarakat, dalam skala komunitas, dalam skala rumah tangga untuk mengurangi risiko. Belakangnya bukan ilmu kebumian. Nah, itulah yang membuat saya gembira. Jadi latar belakangnya umum, dan itulah yang memang harus diberikan informasi.